Oke, balik lagi sama Valdi dan sekarang aku lagi ditemenin sama teman-teman seumuran yang kita sedang akan ini bakalan jadi minggu-minggu seru karena banyak teman-teman yang akan menghadapi ospek gitu ya. Dan sekarang kita lagi di segmennya podcast reunian, bertemu dengan teman-teman mahasiswa nih yang akan mereunikan tentang ospek ya teman-teman ya. Kalau misalnya entah itu ospek zaman sekolah dulu atau kebetulan di sini ada yang maba juga ya. Ada yang maba yang akan bentar lagi menghadapi perospekan perkuliahan. Kita bocorin ya, yang tua-tua nanti coba membocorkan sebenarnya apa yang akan terjadi apa yang akan terjadi di ospek perkuliahan gitu. Nah, cuman sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari yang termuda. Boleh Dina dulu yuk, kenalan dulu. Oke, aku paling muda ya berarti di sini ya. Kenalin aku Dina, mahasiswa Poltekkes Bandung, jurusan Bermusik Kesehatan semester 7. Semester 7. Oke, berarti udah hatam banget lah ya per ospekan. Aduh, udah tahu banget. Oke, yuk lanjut. Aku Nazila Sistiari, mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pengembangan masyarakat Islam. Oke, dan satu lagi? Aku Andin, mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan matematika. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngomongin tentang ospek teman-teman. Yang kebetulan di sini dari berbagai generasi sebenarnya ya, kalau boleh saya bocorin kita nggak seumuran. Mungkin ketika kalian baru masuk kuliah, aku udah jadi wakil rektor 1 kalian lagi ospek. Cuman sebelum ke perkuliahan nih, karena beda-beda ya. Ospek zaman sekolah, sebenarnya apa yang menarik di ospek waktu zaman sekolah? Games. Tapi identik sih memang ospek identik sama itu. Gimana? Kan aku ospek SMA tuh kelas 1 tuh di pondok ya. Jadi ya pengenalan pondok, terus pengenalan kepemimpinan pondok, baru pengenalan sekolah sama organisasi yang ada di sekolah, pramuka, terus organisasi OSIS yang kayak gitu. Itu sih. Terus pengenalan lingkungan pondoknya kayak gimana. Itu sih nggak berat sih waktu SMA. Nggak tahu kalau kuliah, nanti mungkin dibocorkan sama kakak. Oke, yang lain gimana yang lain? Iya sih, sama. Waktu ospek SMA tuh kayak nggak seberat itu dan masih bisa santai. Fun ya, fun. Nggak ada tugas juga kan? Tugasnya juga nggak ada tugas sama sekali. Tapi emang nggak ada gitu yang kayak bentak-bentak kayak gitu, emang nggak ada? Paling hari terakhir atau enggak pas LDKS tuh yang kayak gitu, baru tuh sesi bentak-bentak. Oke. Itu juga yang kelihatan banget ya sih, dibuat-buat bentak-bentaknya kan nggak yang kayak natural gitu, nggak kayak gitu, tapi kelihatan banget acting gitu kan ya kan. Iya, benar. Terus apa lagi yang memang jadi keingetan waktu zaman ospek di Nankit? Aku ospek kuliah nih. SMA dulu, kita ngomong SMA dulu. Ini sih waktu apa tuh namanya, perkenalan ekskul itu paling aku seneng banget, dan yang paling aku seneng lihat tuh ekskul teater. Soalnya kan itu banyak banget hebohnya kayak gimana, nyiapin backdropnya, kostum-kostumnya ganti-ganti di tempat gitu, kayak sangat mantep. Itu paling aku inget dan paling aku suka sih. Tapi agak serius sedikit ya. Ospek tuh sebenarnya menurut kalian tuh penting gak sih? Mungkin penting buat nggak penting kali ya. Buat kayak adaptasi itu mungkin penting, tapi kalau kayak settingan kayak gitu ya kayaknya dikurangi dulu deh. Karena gimana gitu ya? Karena sebenarnya kalau ada berkali-kali settingan itu tuh jadi basi karena kita udah tahu polanya ya sih. Iya benar. Pasti ini tuh bakalan ada apa, tuh bakalan ada apa. Dramanya gitu. Dramanya tuh ke rasa gitu. Walaupun ya kalau aku sedikit cerita zaman ospeknya aku gitu ya, itu bentak-bentak tuh tiap hari ada. Dan itu tuh pasti fisik sih enggak, cuman lumayan pressure karena sebenarnya mereka kayak banting-banting pintu lah. Oh iya bener. Banting pintu atau ngegebrak meja gitu. Bahkan kayak misalnya pura-pura ribut gitu antar panitia gitu gak sih kak? Ya, atau nggak kayak misalnya satu dimarahin terus si kakak tingkatnya tuh
Kalian mau diam aja nih teman kalian gini. Kalian tuh teman sekelas ya nggak? Keluarga gitu. Kalian tuh keluarga, masa temennya gini, yang lain nggak mau bantuin gitu kan. Itu tuh ada dan karena keseringan, karena udah tahu polanya, jadinya seringkali memang jadi agak basi sih gitu. Bisa aja. Gitu. Tapi ada nggak momen yang menurut kalian tuh unik gitu? Unik waktu zaman ospek di SMA. Kalau aku gini, kayak dulu tuh karena memang udah marah tuh ya, ada kan si istilahnya beda-beda lah, ada tim disiplin, ada tatip, ada apalah istilah di sekolah beda-beda kan. Tapi yang unik waktu itu di SMA aku tuh di hari terakhir kita di setiap kelas tuh harus mengirimkan satu perwakilan untuk bikin si tatip itu ketawa. Wow. Di hari terakhir tuh. Jadi si tatip itu misalnya kita ada ya kelas 10 tuh ada 10 kelas misalnya gitu ya. Terus ya ada 10 tatip di depan tuh di tengah lapangan. Mereka berdiri gitu ya, terus setiap kelas tuh harus mengirimkan satu orang untuk membuat mereka tertawa. Apapun itu gitu. Keren banget. Jadi kita depan perwakilan gitu, terus pilih tatip mana yang mau dibikin ketawa gitu kan. Kayak kita stand up komedi gitu depan mereka. Bisa apapun gitu. Oh. Jadi waktu itu tuh ada yang ngegoda-godain lah, ada yang ya bikin tebak-tebakan, ada yang sok-sok ngerayu-rayu gombal-gombal gitu kan, apalagi ke tatip yang cewek gitu kan. Bener-bener. Ada yang kayak gitu dan itu menarik. Walaupun di akhir-akhir tuh berbenturan sama si schedule-nya juga gitu ya, jadi akhirnya mereka ketika memang nyapaan si garing gitu ya, mereka juga nggak mau ketawa, ya udah dipaksain ketawa gitu. Ada tuh kelihatan lah itunya tuh gitu. Nggak natural banget. Ya, tapi ada juga yang memang akhirnya nggak kuat buat ketawa, ya ada juga gitu. Itu yang menarik waktu ospek gitu. Jadi di hari terakhir tuh ya udah langsung cair aja gitu. Karena si marah-marahannya tuh diakhirin dengan kita bikin ketawa mereka gitu. Di kalian ada yang semenarik itu nggak? Seru itu nggak? Kok nggak ada sih? Nggak ada kayaknya. Sekolah kalian ada? Paling ini sih kita tuh kayak bikin surat gitu loh buat kakak iya. kelas. Iya. Kakak kelas mana nih? Masa sih nggak ada? Serius, aku gak ada. Terus nanti di akhir tuh kayak dinominasiin panitia paling Iya, baik. ada kayak Betul. gitu, ada kayak gitu. Dulu tuh biasanya kita disuruh bikin surat cinta sama surat benci. Nah ya, itu sih? ya betul. Surat cinta sama surat benci ditujuin ke kakak tingkat, nggak usah harus yang tatipnya aja sih ya, tapi kadang suka ke panitia yang lain. Apalagi kalau yang suka nemenin tuh apa sih? Pembina. Bingklas gitu ya? Atau apa sih? Iya. Bingkel. Ada ya istilahnya macam-macam lah ya. Kan ada mereka tuh yang baik hatinya gitu kan ya. Iya. Terus ada yang memang si Jahatnya. galak-galaknya. Bawang merah. Tapi intinya ospek tuh kan ngenalin sekolah sih ya. Iya. Terbantu nggak sih sama ospek itu dengan pengenalan sekolah? Terbantu. Lumayan sih. Ya, lumayan. Tapi yang nggak terbantu tuh ketika kenalan guru-guru yang sekaligus. Iya. Guru sekolah kan banyak banget ya. Gak sekali apa. Iya, langsung semuanya tuh kayak jadi tetap aja nanti kita pas mulai kelas tuh nanya dulu ibu yang ini yang mana, karena Iya. kita nggak tahu gitu. Ya, bahkan kita lulus aja 3 tahun di SMA kadang suka ada Bener, guru ya. yang nggak tahu kalau Iya. nggak ngajar di kelas kita ya nggak. Bener. Oke, cuman ada yang menarik justru ketika ospek ini tuh berbeda sama perkuliahan gitu. Iya. Di sini kan Nazila sama Andin mungkin baru akan ya, Iya. Belum. baru akan Betul. merasakan ospeknya perkuliahan. Tapi Dinan, ospek kuliah sama ospek SMA bedanya apa sih? Beda jauh banget ya. Gimana? Kalau aku waktu SMA tuh nggak disuruh bawa macem-macem, kayak iya nggak sih, nggak disuruh Iya. bawa yang aneh-aneh, paling kayak kita Name tag name tag. Tapi name tag sih tetap ya, di kampus tetap bawa name tag. Abis itu bawa lagi roti, abis itu bawa minum, banyak banget ya bawa-bawaannya. Terus kita tuh nggak diisengin, aku nggak tahu itu manfaatnya apa ya. Tapi pas kita baris, tiap pagi tuh kita harus ngangkat barang bawaan kita satu-satu buat dicek itu dibawa apa enggak. Oke. Yang nggak bawa berikut nggak ngerjain tugas tuh dicatat, terus name tag-nya diambil dan nanti bakalan jadi
aku nggak tahu itu di belakang itu tuh pada ngapain ya yang melanggar aturan itu, karena aku alhamdulillah anak baik ya, semuanya mengikuti, jadi nggak pernah tahu itu mereka diapain, tapi kayaknya dimarahin sama Kodis. Itu sih yang paling menyebalkan adalah kalau tatip SMA juga mungkin nggak terlalu menyeramkan ya. Iya. Kalau tatip actingnya kurang meyakinkan ya zaman SMA itu ya. Masih biasa aja, tapi kalau di kampus tuh actingnya tuh bener-bener mendalami sepenuh hati, kayak sampai nyelkit ke hati ya. Benar gitu. Malah aku sampai sekarang masih trauma sih sama ospek. Waduh. Serius. Trauma. Wow. Tapi ini loh yang beda di perkuliahan tuh, ospek di setiap jurusan itu tuh punya khasnya masing-masing. Bener banget. Dan kalau misalnya kamu jurusan apa? Pengembangan masyarakat Islam. Oke. Dirimu? Pendidikan matematika. Mungkin aku nggak tahu sih ya, tapi kalau udah ospek tuh khas banget tuh pasti anak-anak teknik lah. Kalau anak-anak teknik abis sudah. Jelas banget. Abis sudah kepala pelontos semua kan gitu ya biasanya tuh kalau anak-anak teknik, terus fisiknya dihajar banget. Gosong. Iya gitu, bener-bener luar biasa. Dulu tuh kebetulan aku S1 di psikologi waktu itu kan ya. Dan memang ada khasnya juga gitu. Tapi lumayan, fisik sih enggak. Tapi mentalnya kena sekali ya. Mentalnya kena banget gitu, karena ya nggak tahu lah, memang udah susun sedemikian rupa gitu ya. Bahkan ketika aku jadi panitianya pun memang kalau di psikologi itu ada bahkan pakai teori. Serius. Asli. Wow. Jadi dulu tuh si ketua ospek tuh sampai kayak dia harus mempresentasikan apa yang mau dibikin di ospek itu tuh berdasarkan teorinya siapa, teori tingkah laku siapa, dan ya sambil belajar juga sih ya. Walaupun mungkin nggak 100% benar-benar sesuai dengan itu, tapi dari pihak fakultas tuh minta untuk ya lu kalau misalnya mau bikin sesuatu treatment gitu ya, nge-treat si anak-anak baru ya harus berdasarkan ya konsep tertentu gitu, nggak cuman sekedar yang ngejailin apa gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir dalamnya banyak juga ya ngejailin-jailinnya gitu kan, ininya ada. Tapi sepakat perihal ini sih, si apa tuh, kalau tingkatnya ya marah-marahnya luar biasa sih itu. Itu lumayan mendalam. Kalau di aku tuh ada, jadi satu kampus tuh ada peringkat ospek paling menyeramkan dari dari 3 besar gitu. Jurusan ini nggak bisa saya sebut ya. Pokoknya 3 besar jurusan itu sampai kita ranking itu yang ospeknya menyeramkan, bahkan 6 bulan ke depannya juga masih menyeramkan. Itu yang lebih menyeramkan. Wow. 6 bulan ya? 6 bulan. Setengah tahun loh. Setengah tahun. Tapi kalau kalian ekspektasinya nih sebagai maba yang akan ospek, ekspektasinya kalian gimana sih sebenarnya ospek di kuliah? Ya pasti menyeramkan sih ekspektasinya, kan udah emang denger dari kakak juga, orang-orang lain kan. Serem katanya, tapi ya nggak semenyeramkan itu. Tapi kan nggak tahu kan serem itu kayak gimana. Cuman ya beda-beda sih, intinya beda-beda. Dan dulu waktu kuliah pernah sampai ada ya fisiknya gitu, atau emang sesuatu yang fisik enggak sih? Tapi fisik tuh nggak melulu harus kayak dipukul atau apa, enggak ya? Tapi kayak misalnya suruh lari lah, push up setiap jam atau lari sih emang kegiatan kita ada yang larinya gitu loh, bukan emang kayak dihukum gitu. Lari gitu ada rutinitas gitu. Enggak rutinitas sih, tapi misalnya hari itu emang kegiatan kita lari, abis itu ada kegiatan lain kayak gitu. Terus kalau ini sih paling yang telat. Enggak, emang ada guys. Baru ingat guys. Jadi tuh kalau misalnya di ospek yang setelah ospek yang besar ini, ospek kampus, abis itu ada ospek jurusan, kita baris jalan bebek tuh masih ya. Itu dari gerbang sampai tempat lapangan. Waduh, kayak gitu. Itu setiap hari 3 hari. Waduh. Itu sering ada sih. Dan itu ya kalau di perkuliahan kita ada ospek univnya. Itu ada ospek fakultas, bahkan suka ada ospek jurusan juga tuh kalau misalnya gitu. Jadi ada
ada berlapis-lapis ospek kan tuh. Dan biasanya setiap mengerucut tuh ya, makin ke jurusan tuh makin betein banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalian kalau kepo boleh banget nanya apa gitu ya. Boleh. Kalau misalnya kayak penasaran gimana gitu. Karena sebenarnya ini reuniannya kita sekaligus nakut-nakutin mereka ya. Flashback juga ya. Flashback juga ya. Tadi misalnya disuruh jalan bebek gitu kan, itu kan bayang banget tuh berasa. Kalau aku tuh dulu ini kan ada yang memang indoor tuh ya, misalnya di kampus, Iya. ada yang misalnya kayak kita nge-camp di mana gitu kan ya. Itu biasanya rangkaian akhir lah gitu. Kalau di aku dulu tuh ada istilahnya solo bivak, ada yang tahu solo bivak nggak? Yang Aku nggak tahu. bikin sendiri gitu ya. Iya, Tenda. jadi kita di ground utama, terus kita ditutup mata, terus kita ditarik ke tengah hutan lah gitu ya. Ditarik. Ya maksudnya diantar di bawah gitu ya. Secara baik-baik. Tapi tutup mata di bawah. Cuman kan kita nggak tahu tuh dibawa kemana. Terus ditinggalin di satu titik. Terus kita ditinggalin dengan cuman kayak dikasih satu tugas lah gitu ya. Konteksnya sebenarnya perenungan apa gitu. Tapi kita tinggalin di tengah hutan sendirian gitu. Dulu sih aku waktu kuliah sempet ada kayak gitu. Ada namanya solo bivak. Jadi bikin kemah sendiri, terus ya bikin bawa makanan perlengkapan sendiri sambil kita ngerjain tugas, tapi di tengah hutan sendirian malam-malam. Hah? Ya. Sendirian? Iya. Sendirian banget, kan gak kelompok. Enggak, Kirain sendirian. kelompok. Sendirian, walaupun sebenarnya nggak ini ya. Kalau kita ngeh tuh mungkin sekitar 5-10 meter tuh ada teman kita yang lain di sebelah sana gitu. Tapi tetap aja gitu, 10 meter jarak jauh. Iya. Kayak kita di sini, teman kita ada beberapa meter di sana, kayak cuman ya kelihatan dia lagi nyenterin lah apa gitu ya. Masih ada sih, cuman tetap aja kan. Tetap aja kan dulu tuh ada yang kayak gitu. Terus Tuh aku ada tuh yang kayak gitu. gimana? Tapi itu aku waktu SMA pelantikan PMR. Nah, Pelantikan PMR ada tuh yang kayak gitu. Jadi kita jalan malam-malam juga di tengah hutan. Tapi aku sih bareng-bareng waktu itu. Terus si cuttingnya pokoknya si kakak-kakaannya tuh nggak jauh-jauh dari kita juga. Cuma emang disuruh bikin bivak-bivakan itu. Cuma aku tuh nggak bisa, pokoknya satu angkatan kita tuh nggak bisa. Dan alhamdulillahnya saat itu tuh hujan. Jadi kita langsung dievakuasi semuanya ke tenda. Nggak jadi tuh di bivak-bivakan itu. Tapi emang itu jalan, kita nggak tahu sebelah kita ada apa, karena kita kan ditutup mata dan malam-malam. Abis itu ada kakak kelas yang teriak-teriak dari ujung yang kita tuh bisa ngedenger itu ada sih aku waktu PMR ngerasain gitu. Oke. Dan ini menarik nih, selain memang kita ada aspek yang ya sekolah gitu ya, tapi ada juga yang organisasi. Nah, kalian berdua ada nggak ngerasain? Ada. Gimana? Aku kan waktu SMA tuh ikutan OSIS kayak gitu kan. Nah, tuh di malam terakhir apa malam kedua ya lupa lagi, pokoknya sama malam-malam gitu. Tapi konsepnya tuh kayak apa namanya itu jerit malam atau apa ya? Jerit malam. Tapi dua orang, cuma dibekelin doang. Apa namanya tuh? Lilin gitu, terus ditakut-takutin, nanti di akhirnya ada renungan, nangis-nangis lah, maaf-maafan lah, udah. Gitu doang sih kalau di OSIS SMA aku. Jadi kamu gimana? Aku nggak ikut OSIS, nggak ikut organisasi, terus aku juga cuma ikut ekskul KIR, jadi nggak ada apa-apa sih. Karena jujur aku menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya aku nggak ikut apa-apa. Iya. Kuliah kayaknya nggak bisa dihindarin ya. Iya. Gimana ya? Apalagi Umum sekarang, gitu itu mah. sekarang tuh udah ada kayak jadi persyaratan biasanya. Iya, ospek tuh jadi persyaratan untuk nanti kelulusan kan. Itu gitu. ada sertifikatnya katanya, aku nggak tahu sih soalnya belum megang sampai sekarang. Tapi ada katanya sertifikatnya dan nanti buat sidang. Iya, buat kelengkapan sidang. Dan sebenarnya di zaman aku juga itu udah diberlakuin kayak gitu, dan ada beberapa mahasiswa yang sidangnya ditahan karena dia nggak ikutan ospek dulunya gitu. Jadinya Berarti harus ospek sama Iya. mahasiswa baru. Betul. Iya. Waduh. Dikejar-kejar kok itu Betul. setiap tahunnya kan. Iya. Tiap tahun ditanyain angkatan ini ada yang belum ospek apa belum, apa semuanya udah kayak Tapi gitu. ada aja Setiap yang tahun kayak gitu, ditanya. Ada. mahasiswa yang nggak ikutan ospek. Ada dia kayak gitu. Ada, cuman ya itu konsekuensinya ya ntar Tetap harus ribet ikut, di iya. belakangnya gitu. Ya
Kalau untuk awal sih kita ospek seru aja gitu ya sama teman seangkatan. Nah, ini harus ikutan ospek sama adik tingkat kan. Dimarahinnya tuh sama teman kita. Nah, dimarahin sama teman kita yang jadi kayak ini apaan sih? itu yang nggak enaknya sih. Tapi terlepas dari emang menyeramkan itu gitu ya. Kalau aku sih ngerasa justru ospeknya kuliah tuh nempel banget gitu dibandingkan waktu zaman SMA gitu karena terlepas dari memang wah dimarahin lah apa gitu ada fisik dan lain-lain tapi jadi ceritaan aja gitu ya. Bahkan kalau nggak ikutan malah jadi sayang guys, jadi kayak ih lebar gitu. Kita nggak bisa ngomongin itu sama teman-teman gitu karena kita nggak ikutan, nggak relate gitu jatuhnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi PMR itu aku juga dulu waktu SMA pernah ngerasain yang kayak gitu sih. Cuman memang kebetulan ospek eskulnya ada eskul bela diri, jadi ya udah habislah sudah. Dulu sampai kayak kita masuk ke satu ruangan, walaupun ini sih jatuhnya bukan ospek ya, lebih ke ujian naik tingkat gitu. Ujian naik tingkat buat sabuk. Masuk ke satu ruangan, sudah ada seniornya, terus kita cuma disuruh kuda-kuda doang, tapi dinaikin terus ditendang dari dalam gitu kan, ajar gitu. Tapi ya bela diri lah gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita sih mikirnya bukan kekerasan, cuman ya memang karena bela diri orang bela diri gitu kan ya pasti ada yang kayak gitu-gitunya. Tapi ada juga tuh ospek-ospek yang memang seperti itu. Dan di kuliahan, balik lagi ke kuliahan nih, saya Dinan 6 bulan deh. 6 bulan, dan itu tuh banyak banget tugasnya lah teman-teman ya. Jadi kalau aku sih dulu ada project harus nyelesain, ada nggak sih kak yang kayak relasi gitu untuk kakak? Jadi aku tuh harus bikin di satu buku, aku harus minta nama, NIM, organisasi, sama tanda tangan kakak tingkat aku. Kan waktu itu kakak tingkatnya ada 3 angkatan berarti, nah 3 angkatan itu aku harus ngejar-ngejar mereka semuanya. Kak boleh minta tanda tangannya, namanya, NIM-nya, dan itu tuh ngeselin banget di situ tuh karena ada aja kategori yang jahil yang kayak kita mau minta tanda tangan tuh yang resmi dulu. Ada yang enggak, aku nggak mau kayak lain aja, itu bebas, nggak harus panitia semuanya. Biasanya ada kriterianya, dia kayak beda-beda sih, ada yang panitia gitu ya, ada yang memang harus semuanya atau kalau zaman aku tuh sampai senior itu bener-bener kayak 2000 berapa tuh harus dapat juga gitu. Cuma minimal 10 orang 2000 berapa gitu yang bedanya sama kita tuh 5-7 tahun gitu ya. Alumninya? Enggak alumni ya, tapi ada mahasiswa kan abadi. Malah gitu ya. Kita harus nyari gitu, harus benar-benar nyari, ada yang kayak gitu. SMA juga suka ya? Ada sih aku, tanda tangan kayak gitu kan ada. Tapi cuma tanda tangan doang sama nama, enggak sampai NISN. Enggak sampai NISN kayak gitu. Itu tuh dan biasanya harus sharing dulu lah, apa dulu. Iya bener, nggak boleh yang cuma nanya-nanya, nggak boleh yang langsung minta gitu. Nggak boleh, tapi kita harus ada basa-basinya dulu. Harus memperlihatkan kita tuh respect lah sama kamu kan, harus kayak gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu, kita tuh diam-diam ada yang ngomongin, dan sampai lah ke telinga kita kayak, perasaan kemarin biasa aja nih, tapi nyampe nih di telinga diomongin kayak gitu-gitu. Berarti dibahas tuh? Iya dibahas, atau enggak misalnya di taksir cutting nih, tiba-tiba masuk ke kelasnya dia, semua orang udah yang oh ini incaran si ini. Jadi mana kita datang kan banyak kan nih, kita datang banyak kan, jadi orang-orang yang nggak tahu jadi kayak oh jadi selama ini kamu diincar cutting kayak gitu loh. Ngeri banget tuh. Betul. Waduh. Betul sekali itu. Relate banget ya. Senioritas gitu berarti senioritas sekali gitu ya? Senioritas banget itu selama 6 bulan. Tatapan kebencian, harus punten Kang, itu tuh nggak beres-beres. Dan angkatan aku tuh termasuk angkatan yang lama ngumpulin relasi itu, karena kita tuh bener-bener males banget ngadepin cuttingnya yang super, aduh bisa nggak sih kasih
kelonggaran buat kita gitu, tapi mereka tuh nggak mau gitu. Ada yang nutupin name tag-nya, kan kita pakai name tag, ditutupin name tag-nya. Ada yang coba tebak nama aku siapa. Iya. Ada yang kayak gitu-gitu. Ya mana kita tahu ya, kan kita belum berkenalan. Iya. Itu sih. Iya, Mbak. Ya, dan kadang kalau misalnya yang jahil banget gitu, suka ada lah senior-senior yang nyentrik gitu ya, yang kadang ngejailinnya tuh suka bener-bener aneh-aneh banget gitu. Dulu aku pernah ada senior dimintain tanda tangan terus dia, oke, yuk semuanya kalian silakan nyanyi dulu jinglenya. Bener banget. Iklan kipas angin Modesta katanya gitu. Waduh. Bener banget. Apa coba gitu kan, ada aja yang kayak gitu-gitu Idenya kan. tuh kayak kita aja nggak kepikiran kayak gitu, ini tiba-tiba disuruh kayak gitu. Tuh kalau kita nggak tahu gimana tuh? Ya Nggak akan ya paling dikasih. nggak akan dikasih gitu kan. Dan kalau udah nggak akan dikasih gitu tuh biasanya suka ngeremet ke yang lain-lain. Iya. Oh, kamu Terus belum sebarin dapat gitu. Oh, belum dapat kakak yang ini, dapetin dulu kakak yang itu ya gitu kan. Iya bener. Bener banget. Ya Allah, kok gitu Oh my banget God, sih. ya. Takut. Ya, gitulah. Cuman gini sih. Dari Dina mungkin ya. Dapat apa gitu dari kegiatan si 6 bulan itu? Yang memang positif sih sebenarnya kalau dipikir-pikir itu ya positif Iya, aja. jadi apa ya? Aku dari kegiatan itu ketemu orang yang menurut aku satu frekuensi lah sama aku. Ketemu cutting yang sama beliau tuh aku bisa gini loh teh, aku ada kendala ini, aku pengen Securhat kayak gini. ya? Iya, jadi curhat dari ajang itu. Terus bisa juga ngedengar pengalaman cutting kayak gimana baiknya selama aku di kampus. Kayak gitu-gitu sih paling sharingnya itu yang cukup bermanfaat sih kalau pas sesi sharingnya. Kalau memulainya itu yang kayak susah gitu sih. Itu Tapi benar sih selama proses ospek tuh terlepas dari seru karena kita punya cerita, seru karena kita ngejalaninnya bareng-bareng gitu ya. Iya. Dan keangkatan tuh zaman SMA ya, sama angkatan tuh kan ya paling kita deket sama teman sekelas ya nggak sih? iya. Teman sekelas, teman satu ekskul palingan Iya. enggak lah yang sampai satu angkatan sekian ratus orang tuh enggak kan. Tapi di perkuliahan berkat ospek itu seangkatan tuh bener-bener seangkatan sih. Bener-bener ya walaupun nantinya mulai mengerucut lagi gitu udah perkuliahan masuk ke kelas gitunya ya oke lah wajar, tapi di awal tuh yang namanya seangkatan tuh ya bener-bener tahu seangkatan gitu. Bahkan kalau dulu aku di psikologi kebetulan ketika masuk ke perkuliahan tuh ada praktikum. Tapi praktikum tuh misalnya kita praktikumnya ngetes lah atau apa gitu, tapi kita harus ngambil orang-orangnya kan, ngambil orang-orang ya, kita kontak temen dah yang dulu gitu ya, terus buat bantuin kita di praktikum. Nah tapi after praktikum itu tuh kita harus ngasih mereka makan lah apalah gitu ya. Ya ada insentifnya gitu, Iya, bener. ucapan terima kasih. Nah karena zaman ospek kita bener-bener kayak seangkatan, walaupun aku misalnya kelas C gitu ya, kelas C praktikum yang ngebantuin support untuk nyiapin makanan lah, ngedistribusiin ya buat nge-handle si istilahnya OP gitu tuh, objek penelitian, subjek penelitiannya itu tuh anak kelas A yang bantuin gitu loh. Wow, solidaritas banget berarti Jadi ya. udah kita fokus di praktikum, hal-hal receh yang tadi misalnya nyiapin ya ucapan terima kasih dan lain-lainnya disiapin sama kelas lain gitu. Itu yang berasa banget jadi Iya, bener. ketika masuk ke perkuliahan tuh ya enak gitu karena itu dibentuk waktu zaman ospek. Dan bener juga tuh kita nemuin senior-senior yang ya udahlah yang memang akhirnya menyebalkan mungkin ya udah gitu ya. Tapi kita ketemu juga yang ya tadi enak banget kan kita bisa dapat catatan Sharing. perkuliahan mungkin Iya, gitu benar-benar. kan. Atau karena suka ada bocoran-bocoran waktu pas UAS atau apa tuh suka dapat paling ini yang keluar, paling Iya, ini yang keluar. iya, benar. Kita bisa dapat itu gitu karena di perkuliahan butuh banget itu sih. Iya. Kalau kita emang ngebarrier gitu, wah susah banget sih. Kita bakalan makin banyak orang yang dikenal dan lintas angkatan apalagi itu akan memudahkan hidup sih di perkuliahan. Benar-benar. Sangat-sangat Benar memudahkan sih. hidup. Dan itu salah satu manfaat ospek yang aku Kerasa rasain banget sih gitu. Kalau yang sekarang pas kalian mulai sih, ribet Capek. banget. Apa nih nyebelin banget sih sampai trauma gitu ya kan.
Tapi kalau dihayatin lagi, tapi kalau dulu nggak gitu sih mungkin perkuliahan juga nggak akan banyak yang bantuin gitu. Kalau misalnya dulu nggak ospek kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi buat kalian gak usah khawatir. Jangan takut. Khawatir aja, khawatir. Bercanda. Tapi pasti itu sih ya, dulu aja aku sempat ospek tuh kayak masuk lumpur kan gitu. Masuk lumpur sampai yang itu menarik tuh, masuk lumpur. Tapi kita harus ngejejer gitu ya, dan nggak boleh terputus. Jadi kita masuknya ngerangkak kan. Ngerangkak, tapi orang di belakang tuh jangan terputus. Jadi tangannya tuh harus megangin kaki temennya yang di depan gitu kan. Nanti ditarik-tarik sama hati. Ya atau nggak kalau misalnya tuh ya ditarik-tarik, terus kalau putus harus balik lagi gitu. Malah zaman aku tuh kita seru tuh lagi ngerangkak di lumpur, tiba-tiba ada karena kan lumpur gitu, tiba-tiba ada itu si sapinya yang lewat. Dan dia ya buang kotoran di sana gitu ya, berarti Oh my god. ternyata ini adalah campuran itu ya. Apa? Serius. Wow. Kita sih ya nggak tahu ya itu dicampur apa enggak, tapi dengan adanya Gambaran si gitu. sapi yang tiba-tiba berak di situ ya sudah lah. Ya gini lah. Tapi dari situ yang jadinya seru tuh gitu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi menarik banget sebenarnya kalau ngomongin tentang ospek zaman sekolah. Dan kita spesifik juga ngomongin tentang ospeknya perkuliahan gitu kan ya. Dan terakhir nih buat kalian berdua, terutama Andin sama Nazila, boleh ke schoolers di sana yang barangkali juga adalah maba ataupun senior kalian di kampus gitu ya. Apa harapan kalian selama proses ospek ke depan gitu? Aku dulu. Buat schoolers yang sama nih kayak aku mau ikut ospek juga, semangat ya guys, semangat. Terus buat cutting yang mungkin adalah cutting saya, tolong bimbing saya ya, tolong ayomi saya dengan baik. Ya, Oke. Dan juga Buat teman-teman schoolers, semangat, pastinya harus semangat. Terus ambil hikmahnya nanti pas ospek. Kalau ngeluh ya gak apa-apa lah, namanya juga manusia ya. Terus buat cutting ya mohon kerjasamanya lah. Baiklah, jangan galak-galak. Maaf banget ya cutting. Takut nanti ditahan. Kasih statement lah buat calon-calon si mahasiswa ini gimana? Buat scholars yang sekarang maba, ospek tuh apa ya? Ada sih yang bikin enak-enaknya banyak banget ya, cuma kalau kitanya berpikir positif, abis itu kalau misalnya ada yang apa ya marah-marah cutting tuh, kita harus menanamkan ke diri kita kalau itu tuh bohongan, itu tuh bukan marah ke kita, itu tuh bohongan, itu tuh mereka tuh lagi drama ke kita, jadi kita harus menikmati drama itu dengan dalam hati apaan sih nggak jelas banget gitu, biar kitanya juga nggak ikut terbawa suasana. Terus jangan lupa dibaca baik-baik peraturan-peraturannya, jangan ada yang sampai ketinggalan, jangan cari masalah, itu aja sih, dan semangat. Tapi kalau misalnya mabanya nyebelin, sebenarnya kakak tingkatnya juga bakal emosi beneran sih. Iya bener sih. Kebetulan kita udah sempet ngospek juga gitu ya, jadi kalau misalnya nemu maba yang nyebelin juga ya tetap nyebelin dalam artian ya, maksudnya tadi aturan nggak dipatuhin, terus misalnya ya kayak nggak sopan, bukan kita gila hormat, tapi kan adalah tata keramanya gitu. ada batasannya sih, ada batasan yang memang sampai nggak sopan itu memang ini nggak inilah gitu. Apalagi kadang suka ada keluarnya itu dari dosen gitu ya, ini anak ini dengan sedia Bu, Pak, kita ajar gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Jadi ya fair aja sih, selama teman-temannya juga nggak yang gimana selama ospek, ya ospek juga nggak akan semenyeramkan itu sih sebenarnya ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semuanya. Lancar juga buat ospeknya, buat teman-teman ya. Karena seringkali ospek juga selain kita bisa dapat teman, biasanya juga bisa dapat jodoh sih sebenarnya. Waduh. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul gitu ya. Oke, thank you sekali lagi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.